Kita lanjut, wa khamisuha, yaitu yang kelima yang diwajibkan berpuasa Ramadan. Yang kelima adalah bidhanni dukhuli Ramadhana bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik, yaitu dengan memperkirakan masuknya bulan Ramadan dengan cara apa? Dengan cara berijtihad. Fi man ishtabaha alaihi dzalik. Karena apa? Karena sedang meragukan ini udah Ramadan atau belum gitu. Mungkin di tengah hutan dia nggak tahu ini sudah masuk Ramadan atau bukan, maka dia berijtihad ini kayaknya sudah, karena kemarin waktu belum terjebak di hutan misalkan masih tanggal 28 atau masih tanggal 29. Nah, berhubung 228 ya. Kemudian pada waktu terjebak di hutan itu 29 Sya'ban, berhubung besok ini 30 Sya'ban, kemungkinan besoknya lagi sudah bulan Ramadan gitu. Jadi dengan berijtihad, dengan cara berijtihad, yaitu yakin, yang penting yakin, karena dia nggak ada kabar sama sekali, kemudian dia terjebak di hutan, maka dia harus yakin ini sudah besok ini udah bulan Ramadan, maka dia wajib niat malamnya dan berpuasa Ramadan. Kemudian faslun syurutu sihhati arba'atu asya'a. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Jadi ada syarat sah, ada syarat wajib. Bedanya apa? Kalau syarat sah itu ketika seseorang meninggalkan salah satu darinya, maka ibadah tersebut tidak sah. Kalau syarat wajib, kalau misalkan syarat wajibnya itu seseorang ketika mengerjakan itu wajib wajib dia itu mengamalkan itu. Misalkan syarat wajib ya nanti kita bahas. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat sahnya yang pertama adalah Islamun, yaitu beragama Islam. Maka tidak sah orang yang kafir itu berpuasa Ramadan. Jadi misalkan ada orang kafir ikut-ikutan puasa Ramadan, pengen coba-coba, ya nggak sah puasanya, nggak diganjar sama sekali, dia cuman dapat lapar dan haus. Kemudian yang kedua, syarat sahnya puasa adalah aklun, yaitu berakal. Dia itu berakal. Ya, jadi tidak sah orang majnun, orang yang gila itu puasa, nggak sah puasanya. Kemudian wa naqa'un min nahwi haidin, suci daripada haid. Jadi kalau misalkan ya sahur, waktu sahur itu masih suci. Qadarullah waktu zuhur dia haid, maka dia wajib membatalkan puasanya, nggak boleh lagi puasa. Karena haid itu penghalang daripada puasa, seperti halnya sholat. Jadi orang haid itu haram sholat, haram puasa. Bedanya apa? Orang kalau puasa wajib diqodho karena cuman dilakukan setahun sekali saja. Tetapi kalau sholat, karena sholat ini terus menerus, maka orang yang haid itu tidak diwajibkan, bahkan haram untuk mengqodho sholat gitu. Tetapi tetap mendapatkan pahala sholat. Jikalau waktu dia masa sucinya itu rajin sholat, maka ketika di masa haidnya dia nggak sholat, maka tetap dapat pahala sholat, walaupun tidak sholat. Berbeda halnya ketika dalam keadaan suci dia nggak pernah sholat, dia sering meninggalkan sholat, tentunya karena malas ya, dia tetap muslim, tetapi dia malas sholat. Ketika haid, ya tetap dapat dosa juga, karena ketika suci dia nggak sholat, seperti itu. Kemudian wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Jadi mengerti waktu puasa. Maksudnya bukan waktu yang diharamkan puasa seperti hari tasyrik dan hari Id. Jadi dia itu ngerti waktu puasa. Oh, sekarang ini bulan Ramadan. Artinya bulan yang diwajibkan untuk puasa, bukan yang diharamkan untuk puasa. Kemudian faslun fi syuruti sihhatis shaum. Jadi syarat sahnya puasa. Oh, mohon maaf. Syurutu wujubihi khamsah. Jadi syarat wajibnya ada 5. Tadi kita membahas syarat sahnya. Syarat sahnya ada 4, tapi syarat wajibnya ada 5. Yang pertama Islamun.
Jadi kalau orang yang Islam itu wajib puasa. Kalau misalkan orang kafir nggak wajib puasa. Ya misalkan nih ada orang yang kafir selama misalkan 20 tahun. Kemudian dia masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, dia wajib puasa. Nah, selama 20 tahun ini dia nggak wajib qadha. Karena apa? Karena dia sebelumnya kafir. Berbeda halnya ketika murtad. Ketika orang yang murtad, misalkan dia selama 20 tahun dia muslim. Kemudian ketika Ramadan, dia murtadnya setahun misalkan. Kan meninggalkan Ramadan full tuh 30 hari. Maka di qadarullah dia masuk Islam lagi misalkan. Di tahun berikutnya dia masuk Islam. Maka Ramadan yang dia tinggalkan selama murtad itu, dia wajib mengqadhanya. Ya, itu perbedaan antara orang kafir dan murtad. Kalau orang kafir nggak wajib karena memang tidak ada kewajiban untuk orang kafir untuk puasa gitu. Wa taklifun, yaitu orang yang balik akil. Maka orang yang gila tidak diwajibkan maka orang yang masih kecil maksudnya atau orang yang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, maka ada cerita dahulu orang Imam Syafi'i ketika sedang mengajar, beliau minum atau makan gitulah. Minum atau makan. Kemudian ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, kenapa Anda makan gitu?" "Saya kan belum balik gitu. Jadi boleh-boleh aja saya makan." Jadi memang orang yang sebelum balik itu tidak diwajibkan puasa. Ya, kita udah bahas kemarin kan, orang laki-laki ataupun perempuan kalau sudah mencapai umur 15 tahun, baik itu dia mimpi atau enggak, maka dia udah dihukumin sebagai orang yang balik. Tapi kalau orang udah 9 tahun, dia sudah mimpi, maka dihukumin juga sudah balik. Nah, kita ambil contoh, baru umur 7 tahun atau baru umur 7 tahun, nah anak kecil ini makan pas puasa Ramadan, maka nggak ada masalah karena tidak ada kewajiban bagi dia untuk puasa. Nah, kalau puasa gimana? Apakah tetap sah? Tetap sah puasanya dan dapat pahala. Karena untuk pendidikan. Jadi anak misalkan teman-teman nanti udah punya keluarga dan udah punya anak, didiklah anak itu untuk berpuasa. Ya misalkan dia baru berumur 4 tahun atau 5 tahun lah. Ya dididik di step by step lah. Misalkan puasa zuhur dulu, nanti zuhur makan, nanti imsak lagi, maksudnya menahan lagi sampai maghrib gitu. Nah nanti kalau udah umur 6 tahun baru di levelnya ditingkatkan sampai asar misalkan. Nanti ditahan dulu, kemudian maghrib baru buka puasa. Nanti 7 tahun baru digembleng lagi, disuruh puasa full. Nah, ketika udah terbiasa puasa, umur 7 tahun, 8 tahun puasa, ketika nanti pun anjak umur 9 tahun, udah balik dia udah terbiasa nih puasa. Tetapi kalau nggak dilatih dari awal, nah itu yang repot. Nggak dilatih dari awal, ujuk-ujuk disuruh puasa kan. Sangat-sangat sulit. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun dan pukullah anak kalian di umur 10 tahun. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Jadi ketika 7 tahun itu diperintahkan untuk sholat. Saya sholat itu untuk pendidikan. Kalau 10 tahun, kalau nggak sholat, pukullah, kata Rasulullah. Disuruh memukul. Tentunya mukul dengan adab ya, bukan asal pukulan. Jadi ada adabnya juga. Kemudian wa itaqatun, yaitu syarat wajib yang ketiga adalah dia mampu. Ya, kalau misalkan dia nggak mampu, misalkan ada orang tua sudah nggak bisa puasa lagi, maka dia nggak ada kewajiban untuk puasa. Atau orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, nah maka dia tidak diwajibkan untuk puasa. Wasihatun, nah orang yang sehat ini juga wajib untuk puasa. Kalau nggak sehat atau sakit, dia nggak wajib puasa. Wa iqamatun, dan orang yang iqamah, yaitu dia nggak kemana-mana gitu. Dia nggak kemana-mana, nggak safar, nggak bepergian jauh, ya dia ini tinggal di tempat dia lahir atau tempat dia kuliah. Jadi iqamah, maksudnya nggak bepergian jauh, maka dia wajib berpuasa. Adapun orang yang safar,
dia dikenakan rukhsah. Dia ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya orang yang safar boleh untuk membatalkan puasa ketika safarnya itu sebelum subuh. Misalkan orang Jakarta nih, mau safar ke Surabaya. Nah, berangkatnya sebelum subuh. Kemudian duhur, dia kok haus, boleh minum. Dan nggak berdosa. Mau dia itu sudah kehausan, mau dia itu kuat puasa atau enggak, dia minum atau makan, enggak ada dosa sama sekali. Karena dia safarnya sebelum subuh. Tetapi ketika safarnya setelah subuh, mau perjalanan sejauh apapun, misalkan safarnya jam 10 pagi, dia safar. Duhur udah kehausan, misalkan. Udah membatalkan puasa. Maka dia dapat dosa dan wajib mengqadha gitu. Batal dan wajib mengqadha dan dia dapat dosa gitu karena dia membatalkan membatalkannya itu setelah subuh, dia safarnya itu setelah subuh gitu. Jadi seperti itu. Jadi wajib bagi orang yang safar untuk kalau mau membatalkan puasa, diperbolehkan membatalkan puasa ketika safarnya itu berangkatnya sebelum subuh, bukan setelah subuh. Nah, itu syaratnya. Kemudian arkanuhu, kita masuk ke rukun daripada puasa. Arkanuhu salasatun. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi, yaitu niat pada malam hari di setiap harinya dengan niatan kewajiban di dalam wajibnya bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini mazhabnya Imam Syafi'i wajib setiap malam itu berniat untuk berpuasa. Nah, sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i itu di seluruh ibadah itu niat itu wajib muqtarinan bi fi'li, yaitu wajib berbarengan dengan amalannya, kecuali dalam beberapa hal, yaitu salah satunya dalam puasa dan dalam menyembelih. Dalam berpuasa ini ada rukhsah di situ, yaitu niatnya itu pada malam hari. Kemudian pada waktu menyembelih, niatnya itu sebelum menyembelih. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau selain itu, misalkan sholat atau wudhu itu niatnya wajib berbarengan dengan awal amal ibadah. Kalau sholat berarti takbiratul ihram niatnya. Kalau misalkan wudhu berarti ketika membasuh muka baru niat. Dalam hal puasa ini, waktu niat adalah ketika terbenamnya matahari sampai fajar sodik, sampai subuh maksudnya. Jadi waktu niat puasa Ramadan itu ketika maghrib sampai subuh. Nah, ketika dia teledor, misalkan habis subuh, wah saya lupa nih, nggak niat. Maka dia ada dua saksi, dua hukuman bagi dia. Karena dia lupa, dia teledor, lupa niat, padahal niatnya itu, waktu niat itu sangat panjang dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari atau sampai fajar sodik, dia lupa, habis subuh baru ingat, oh saya belum niat nih. Maka dia dihukumin dua perkara. Yang pertama adalah dia wajib mengqadha'nya. Dia wajib mengqadha' setelah Ramadan. Yang kedua adalah dia wajib imsak, wajib menahan diri, nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Kalau dia niat makan minum karena sudah batal, dia dosa itu. Dia setiap makannya itu dia berdosa. Ya seperti itu. Jadi wajib setiap malam itu niat puasa. Nah, bagaimana niatnya? Niatnya adalah intinya mentakyin, yaitu menyebutkan puasanya apa gitu. Ya kalau di Indonesia kan yang masyhur nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadan hadis sanati lillahi taala. Saya nawaitu shauma ghadin, saya berniat puasa esok hari. An adai, dengan ada bukan kontok ya, an adai dengan langsung cash. An adai fardhi, yaitu kewajiban syahri Ramadan, kewajiban puasa Ramadan. Hadis sanati, yaitu tahun ini lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau bagi kita mungkin mudah menghafalkan ya. Tetapi kalau ketika kita mengajarkan ke orang awam, nggak usah dipersulit. Diajarkan aja bahasa Indonesianya. Yang penting Bapak Ibu misalkan di orang-orang awam, yang penting kita udah niat di malam hari, saya niat wajib puasa Ramadan, yaitu udah cukup. Saya niat wajib puasa Ramadan, itu udah cukup.
nggak perlu yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang itu lebihnya itu sunnah. Yang penting niat saya niat wajibnya puasa Ramadan besok, udah itu udah yang penting terlintas dalam dirinya besok puasa Ramadan gitu. Insya Allah sudah sah. Karena orang awam kan nggak bisa dipaksakan untuk menghafal yang panjang-panjang seperti itu, apalagi bahasa Arab kan. Orang awam diajarkan Al-Quran aja sulit, mungkin menghafalkan Al-Fatihah pun mati-matian, apalagi diajarkan niat-niat seperti ini. Ya, niat-niat seperti ini tuh wajibnya atau dianjurkan untuk melengkapi yang panjang-panjang ini untuk orang yang sudah tahu, sudah pernah belajar dan mudah menghafal. Tapi kalau untuk orang awam jangan diajarkan seperti ini. Yang singkat-singkat aja. Yang penting terbesit dalam dirinya besok puasa Ramadan, udah itu insya Allah sah. Nah, dalam hal ini ada beda pendapat. Ada dua kubu, yaitu kubu mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya Imam Malik, beliau boleh berniat sekaligus di awal Ramadan. Jadi langsung full gitu. Dia niatnya itu langsung full Ramadan. Jadi setiap malam tuh nggak usah niat lagi, asalkan pas awal Ramadan tuh dia niat, saya niat puasa Ramadan full lillahi ta'ala. Yaitu sudah, itu mazhabnya Imam Malik. Tetapi mazhab Syafi'i wajib setiap malamnya itu niat puasa Ramadan gitu. Itu memang perbedaan pendapat. Tetapi di mazhab di sebagian ulama berpandangan bahwasanya diperbolehkan untuk memakai pendapat Imam Malik untuk apa? Untuk mengantisipasi. Kalau misalkan di suatu malam dia lupa niat, dia lupa niat di suatu malam, maka karena di awal tadi sudah niat memakai mazhab Imam Malik, maka dia ini dihukumin karena darurat, bolehlah mentalfik atau mencampur adukan mazhab karena darurat gitu. Tapi dia tetap pakai mazhab Imam Syafi'i gitu, tetap konsisten. Karena tiap malamnya, besoknya dia tetap setiap malamnya berniat seperti itu. Kemudian yang kedua, yang rukun daripada puasa, wa tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin, yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sadar, yaitu dzakiran dengan sadar, enggak terpaksa gitu, mukhtaran dengan sadar, mukhtaran yaitu dengan sadar secara sendirinya, tidak terpaksa, ghairu jahilin ma'dzurin, bukan karena dia itu tidak tahu, bukan karena enggak tahu, jahil ataupun dimaafkan. Jadi meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Termasuk yang membatalkan puasa adalah nanti kita bakal membahas yang membatalkan puasa, tetapi ini singkat-singkat saja. Salah satu yang membatalkan puasa adalah dalam mazhab Syafi'i ketika sesuatu yang masuk di 5 lubang. Apa itu 5 lubang? Kalau dalam bahasa Arabnya adalah manfadun maftuhun. Yaitu yang pertama adalah lubang telinga, kedua telinga nih. Kemudian yang kedua adalah lubang hidung. Kemudian yang selanjutnya adalah lubang mulut. Kemudian yang keempat adalah lubang kemaluan bagian depan. Kemudian lubang yang kelima adalah yang bagian belakang. Kalau ada sesuatu yang masuk di situ, maka batal puasanya. Nah, dalam hal ini, misalkan nih, kalau misalkan di mazhab Syafi'i kan al-istinsak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung itu kan sunnah. Tetapi kalau ketika puasa itu malah dimakruhkan. Malah lebih baiknya nggak usah kumur-kumur, nggak usah istinsak, langsung saja membasuh muka, basuh tangan, langsung kalau mau ngambil sunnahnya, sebagian sunnahnya yaitu membasuh tangan, habis membasuh tangan langsung membasuh muka. Itu ketika puasa. Karena membasuh tangan dan kumur-kumur atau istinsak itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ketika Ramadan, ketika puasa dimakruhkan malahan. Kenapa dimakruhkan? Dikhawatirkan ketika kumur-kumur tertelan airnya atau ketika istinsak dia masuk ke kerongkongan sini, bukan kerongkongan rongga hidung yang dalam, sehingga dia membatalkan puasa. Tetapi kalau sekedar di luarnya sini nggak membatalkan, atau sekedar kumur-kumur nggak sampai kerongkongan itu nggak membatalkan. Atau ketika di telinga nih kalau kemasukan air, tetapi telinganya bagian luar, nggak bagian dalam, masih tetap sah, masih tetap nggak batal, asalkan nggak masuk sampai dalam banget airnya itu. Ya gimana kalau misalkan puasa suap, nah suap itu kan
panjang kan, kayak yang alat buat suap itu kan panjang, dimasukkan kan biasanya sampai sini kan, itu membatalkan puasa. Ataupun ketika mohon maaf ketika habis buang air besar cebok, itu jangan memasukkan jari kita ke dubur, ya cukup aja, cukup dibersihkan pakai ini jari-jari ini cukup dibersihkan, insya Allah bersih kok. Allah kan menciptakan tangan kita kan agak kasar gitu kan, ya fungsinya untuk membersihkan kotoran gitu. Jangan sampai memasukkan ke dalam lubang yang bagian dalam ataupun bagian luar juga, ya cukup untuk diusap, ya itu udah cukup insya Allah untuk kehati-hatian. Karena kalau sesuatu yang masuk ke 5 lubang ini maka membatalkan puasa. Nah, dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ghazali itu berpendapat bahwasanya boleh kalau misalkan telinganya itu gatal, boleh memasukkan sesuatu ke dalam telinganya untuk membersihkan. Itu dalam Imam Ghazali, karena telinga itu dimaafkan, sesuatu yang masuk di telinga itu dimaafkan. Tapi mazhab yang banyak dipakai, mazhab Syafi'i yang muktamad itu telinga itu nggak boleh dimasukin oleh sesuatu. Kemudian yang membatalkan puasa lagi adalah berjima. Ya, berjima hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Kemudian termasuk juga yang membatalkan puasa itu keluar air mani dengan sengaja. Nah, kalau keluar air maninya tidak sengaja, misalkan sedang tidur, dia mimpi junub, nah itu nggak batal. Walaupun junubnya di siang hari itu nggak batal. Dia cukup mandi besar, udah lanjutin puasa. Kalau misalkan mengeluarkan air mani dengan sengaja, misalkan dengan istimna, dengan memakai tangan, lah itu membatalkan puasa karena disengaja mengeluarkannya. Nah, bagaimana ketika memikirkan sesuatu kemudian keluar air maninya? Maka ini ada khilaf di kalangan Syafi'iyah. Di kalangan Syafi'iyah itu ada khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak batal, tetapi menurut Imam Ar-Romli itu batal. Nah, tetapi kalau saya pribadi lebih condong ke tidak batal. Karena apa? Karena itu tidak di luar sengajaan kita gitu. Kita memikirkan sesuatu langsung keluar, itu kan nggak sengaja. Yang disengajakan pikiran kita memikirkan sesuatu, itu yang disengaja. Tetapi keluarnya air mani kan nggak disengaja. Yaitu. Kemudian yang ketiga adalah wasoimun. Nah, ini orang yang berpuasa itu termasuk rukun daripada puasa. Nah, kenapa kok orang yang sholat itu nggak termasuk rukun daripada sholat? Ya, ini ada bedanya. Karena orang yang puasa itu dikiaskan sama dengan orang yang jual beli. Akad jual beli itu kan harus ada akidain. Harus ada 2 orang, yaitu satu pembeli, satu penjual gitu. Nah, orang berpuasa itu juga sama. Harus ada orang yang puasa itu, dirinya orang berpuasa itu termasuk rukun daripada puasa. Karena apa? Karena amaliyahnya itu tidak tampak, tidak terlihat. Sedangkan sholat itu kan amaliyahnya kelihatan. Takbir, kemudian sujud, ruku, itu kan kelihatan. Jadi orang yang sholat itu tidak masuk ke dalam rukun sholat gitu. Ya mungkin itu dulu yang pembahasan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum berdoa, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Tanya Ustaz. Ya, monggo Ustaz. Tadi kan yang membatalkan puasa itu masuk 5 lubang. Nah, dan apakah mata tidak gitu? Karena kalau setahu saya ya, kalau mata itu kemasukan air itu masuknya ke hidung, Ustaz. Ya. Nah, begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Dalam hal ini, karena mata itu tidak termasuk sesuatu lubang manfadun maftuh, sesuatu yang terbuka, maka ketika puasa mau mata dikasih air sebanyak apapun, mau itu airnya masuk ke hidung atau masuk ke kerongkongan sekalipun, itu nggak membatalkan, sama sekali tidak membatalkan puasa. Karena itu mata ini bukan termasuk sesuatu yang keluar gitu, yang terbuka maksudnya.
manfadun maftu. Jadi dalam madzhab Syafi'i manfadun maftu itu cuma ada 5 itu aja. Jadi mata walaupun misalkan nih mata kita di siang hari sakit, kita kasih obat, itu sama sekali nggak pengaruh puasa kita, tetap sah puasanya. Contoh lain nih, gampangannya suntik. Ya misalkan disuntik di sini, itu kan memasukkan cairan ke dalam tubuh. Apakah batal? Nggak batal, karena kulit kita ini, tangan kita ini bukan termasuk sesuatu yang terbuka. Kemudian bekam, ketika puasa bekam. Nah, itu kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, memasukkan jarum ke dalam tubuh. Apakah ini membatalkan puasa? Tidak, karena kulit ini tidak termasuk sesuatu yang terbuka, dia masih tertutup, sama seperti mata itu tertutup. Walaupun kita setelah diobati kok kerasanya kekerongkongan misalkan, itu nggak pengaruh sama sekali karena mata ini sesuatu yang tertutup. Nah, seperti itu, Pak. Ya, Ustaz, paham, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, Monggo. kalau misalkan safar tadi, Ustaz, misalkan sebelum fajar, ya, subuh itu saya sudah niat untuk safar, apakah siangnya saya boleh membatalkan, Ustaz? Oh, sebelum subuh niat, tapi safarnya setelah subuh, maksudnya gitu? Iya, begitu. Oh, itu masih nggak boleh, Pak. Itu yang diperbolehkan itu safarnya itu. Kalau safar kan nggak perlu niat. Kalau safar itu nggak perlu niat, Pak. Safar itu termasuk muamalah, dan muamalah itu dalam madzhab Syafi'i nggak perlu niat. Niat itu nggak pengaruh. Jadi yang pengaruh di niat itu hanya perihal ibadah saja dalam madzhab Syafi'i. Yang dinilai yang wajib bahkan masuk rukun daripada ibadah itu niat. Tapi kalau muamalah, mau diniatkan mau enggak itu enggak pengaruh terhadap sah suatunya muamalah. Misalkan mau beli sesuatu, saya niatkanlah beli sesuatu, yaitu enggak perlu niat, langsung beli aja gitu. Atau mau safar, saya niatlah safar gitu. Yang jadi permasalahan itu safarnya itu sesuatu yang mubah syar'an, sesuatu yang diperbolehkan syariat atau sesuatu yang dilarang syariat. Itu yang menjadi kadar seseorang itu dapat pahala atau dapat dosa, tetapi nggak mempengaruhi kesahan suatu safar tersebut. Orang safar ya sah-sah saja, itu kan muamalah. Jadi misalkan seseorang safar niatnya misalkan buruk ya, mau berzina misalkan, ya itu kalau baru niat itu nggak ada masalah. Tetapi kalau dilakukan, ya itu baru berdosa. Nah, tapi kalau misalkan safarnya itu untuk silaturahim, itu kan baik, bahkan sunnah. Nah, itu malah diperbolehkan. Tetapi kalau dalam hal puasa ini, safarnya wajib sebelum subuh gitu. Walaupun misalkan niatnya di siang hari nih, misalkan hari Sabtu, siang hari niat safar. Kemudian sebelum subuh di hari Seninnya dia safar, ya itu tetap boleh membatalkan. Syaratnya itu satu aja. Syaratnya pokoknya safarnya itu sebelum subuh, bukan niatnya, Pak ya. Safarnya itu sebelum subuh. Ya seperti itu. Ya, paham, Ustaz. Syukran, Ustaz. Artinya sebelum subuh ini gini, Pak, antara maghrib dan subuh, ya itu. Antara maghrib dan subuh. Itu misalkan mengadakan safar antara maghrib dan subuh, kemudian qadarullah safarnya ini terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama, sampai misalkan jam 12 siang belum sampai, lah itu boleh membatalkan puasa. Walaupun masih kuat puasa, itu bukan termasuk ilatnya itu safar, bukan masyaqqah, bukan kepayahan, tetap boleh membatalkan puasa seperti itu, Pak. Mungkin ada teman yang lain yang mau bertanya. Oh iya, Ustaz, sekali lagi, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Tadi kan orang fasik itu bisa diterima kesaksiannya kalau melihat hilal, Ustaz, ya. Kalau nggak salah loh. Betul. Saya kok masih belum paham itu kalau misalkan orang fasik ini memang terkenal pembohong kayak tadi, Ustaz. Oh iya. Itu kan tadi itu apa, kita boleh puasa atau tidak puasa begitu ya, kalau nggak salah. Saya kok masih bingung di situ, Ustaz. Oh ya, Tolong dijelaskan lagi, Ustaz.
Ya, untuk orang fasik ketika dia melihat hilal, dia wajib puasa untuk dirinya sendiri. Itu pertama. Dia wajib untuk puasa dirinya sendiri. Kemudian ketika dia ngabarkan kepada orang lain, kemudian orang lain ini percaya sama orang fasik ini. Misalkan ada seseorang yang fasik, orang A. Contohnya orang A ini, orang fasik. Kemudian orang B itu orang yang dikabarkan. Orang fasik ini melihat hilal. Kalau orang ini sebenarnya sudah wajib dia puasa untuk dirinya sendiri. Dia ngabarkan ke orang lain. Misalkan ada 5 orang ini, dia ngabarkan ke 5 orang. Kelima orang ini percaya sama orang fasik ini. Ya, dia walaupun fasik, tapi dia jujur misalkan. 5 orang ini wajib puasa. Walaupun yang ngabarkan orang fasik, tetapi dia terkenal kejujurannya. Berbeda halnya ketika dia fasik, kemudian mengabarkan ke 5 orang ini, tadi saya lihat hilal. Karena dia udah terkenal suka bohong, maka 5 orang ini nggak wajib puasa. Karena dia terkenal bohong. Seperti itu, Pak. Ya mungkin seperti itu penjelasannya. Jadi ketika orang fasik itu terkenal kefasikannya, maka orang lain itu melihat orang fasik ini. Orang fasik ini sering bohong atau tidak. Kalau misalkan orang fasik ini walaupun fasik tetapi dia jujur, dia percaya bahwasanya walaupun fasik tapi dia jujur, maka orang yang diberitahu oleh orang yang fasik ini bahwasanya dia lihat hilal, dia wajib puasa. Tapi kalau nggak dipercaya, udah fasik, pembohong lagi, maka dia nggak wajib puasa. Seperti itu, Pak. Tetapi kalau yang melihat itu orang yang adil, orang yang soleh, maksudnya orang adil, orang terpercaya, orang yang soleh, tidak fasik, maka baik orang yang adil ini bohong atau jujur, dia lihat hilal, maka orang yang dikabari wajib puasa, Pak. Itu bedanya. Jadi walaupun orang yang adil ini bohong, maka orang yang dikabarkan itu wajib puasa karena dia terpercaya. Tapi nggak mungkin kan, mustahil orang yang adil itu bohong kan, mustahil. Nggak mungkin kan, pasti dia jujur gitu. Ya, Ustaz, paham, Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Masih ada 5 menit. Ya kita pakai diskusi aja lah, sharing-sharing ya, Pak ya. Oh ya, Ustaz, di Yordan itu pakai hisab atau ruqyah, Ustaz? Oh, di Jordan. Di Jordan ini pakai ruqyat. Ruqyah ya. Pakai ruqyat. Ya, setahu saya ini negara Arab itu kebanyakan ruqyat. Tetapi memang walaupun banyak yang ruqyat, tapi kan ini banyak yang beda, Ustaz. Jadi negara Arab itu mayoritas hari Sabtu, mayoritasnya. Yang hari Ahad itu cuman Yordania, Oman sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama Maroko. 3 negara itu aja yang hari Ahad. Karena 3 negara ini ketika ru'yatul hilal di bulan Sya'ban itu enggak terlihat hilalnya. Nah, mereka itu memutuskan untuk istikmal, yaitu menyempurnakan 30 hari Sya'ban. Sedangkan kayak Suriah, kemudian negara tetangga Jordan tuh, kayak Suriah, Palestina, dan negara-negara lain, itu mereka sebenarnya nggak ngelihat hilal, tapi patokannya Saudi. Karena Saudi bisa ngelihat hilal hari Sabtu, maka ikut puasa gitu. Nah, makanya di Yordan ini negara samping ini, Pak. Negara Yordan ini kan negara tetangganya itu kayak Palestina, Suriah, Irak, sama Saudi. Ini semuanya puasa Sabtu. Jadi tengah-tengahnya doang yang puasa hari Ahad. Itu kan unik. Tapi Yordan ini dapat apresiasi dari negara lain. Soalnya dia berani memutuskan dengan keputusan yang ru'yatul hilal secara mandiri itu. Jadi di Yordan nggak kelihatan hilalnya, ya udah langsung diputuskan hari Ahad gitu aja, istikmal. Ya gitu, Pak. Ya alhamdulillah lah. Terus orang Muhammadiyah di sana pakai
Bisa mata rukyat. Kalau saya di sini soalnya beda negara, Pak. Saya ikut ulil amrinya sini aja lah. Kan harus taat ulil amri. Kalau Muhammadiyah kan mengartikan ulil amri kan ada apa namanya? Ulama. Nggak cuman presiden kan, maksudnya nggak cuman pimpinan di bidang politik, tetapi ulama dan lembaga fatwa pun termasuk juga ulil amri kan. Iya. Dalam hal kalau dalam konteks Indonesia ya Majelis Tarjih itu juga ulil amri juga. Kalau di Muhammadiyah kan ngambil pendapatnya Syekh Rasyid Ridho, Syekh Muhammad Abduh sama Imam Ar-Razi itu. Sehingga mereka enggak, ulil amri itu bukan patokan hanya presiden saja, tapi lembaga-lembaga fatwa seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Bahsul Masail NU itu juga termasuk ulil amri juga gitu. Kalau di Yordan, kalau saya ngikutin Muhammadiyah, ya saya salah dong, Mbak. Soalnya di Yordan ini Muhammadiyah cabang, bukan Muhammadiyah PB kan. Nanti sendirian Ustaz ya. Iya, malah sendirian kan. Bahkan fatwanya salah satu ulama di Jordan haram puasa Sabtu. Gimana ya, Pak? Yang puasa Sabtu wajib dibatalkan ya. Ya gitu, Pak. Tapi kalau udah di Indonesia ya insya Allah lah, insya Allah ikut Muhammadiyah atau melihat maslahat masyarakat setempat tempat saya dakwah nanti kan. Ya kan maksudnya Muhammadiyah kan wasilah. Jadi kalau misalkan di masyarakatnya situ ngikutin rukyat pada waktu itu ya saya ngikut aja gitu kan, dua-duanya baik juga kan. Tapi kalau di rumah saya ikutnya hisab, Ustaz. Kalau di tempat saya ya Muhammadiyah juga. Ya, syukran Ustaz. Ya mungkin udah 1 menit lagi ya, kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan di pekan selanjutnya apa namanya yajibu ma'al qadha'i lis-shaumi al-kaffarah al-uzma. Jadi seseorang yang diwajibkan qadha dan kafarat. Jadi ada orang yang diwajibkan qadha saja tanpa kafarat, dan